Saya percaya kita semua luar biasa dalam Tuhan dan semakin hari tentunya Tuhan akan memberi kita hikmat untuk menjalani hidup ini, saudara. Seringkali apa yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak bisa memahaminya sekarang. Tapi ketika satu saat nanti kita pasti akan tahu. Makanya ketika engkau sedang menjalani proses, nggak usah protes, tapi jalani dengan ucapan syukur. Amin. Siapa yang lagi menghadapi masalah hari ini? Ya, jemaat GSJS ini kurang masalah ya. Semuanya sudah luar biasa ya. Tapi saya percaya mau atau tidak kita pasti akan menghadapi masalah. Tapi masalah itu membuat iman kita semakin naik level, bukan semakin jauh dari Tuhan. Amin. Yuk kita baca bersama dulu saudara. Ayub 37. Kita tahu bersama Ayub adalah seorang yang mengalami penderitaan yang begitu hebat karena Tuhan izinkan. Ketika Allah mencabut pagar perlindungan, maka Ayub kena dalam saat yang bersamaan. Dia bangkrut, semua kekayaannya habis, anak-anaknya mati, bahkan dia mengalami sakit yang begitu luar biasa di tubuhnya, saudara. Tetapi Ayub masih bisa berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya seringkali saya kemarin merenungkan ketika selesai membaca kitab Ayub itu, wow luar biasa ternyata kitab ini. Kenapa ditulis? Supaya kita banyak belajar. Siapa yang sudah membaca kitab Ayub sampai selesai? Yang ikut mesbah doa pasti sudah selesai ya. Karena kita membahas penuh ya kitab Ayub. Saudara harus membaca. Kalau saudara ngaku Kristen, saudara baca kitab Ayub. Amin. Itulah orang Kristen ini ya. Hidupnya banyak masalah. Tapi nggak mau baca. Banyak pergumulan. Tapi nggak mau belajar dari firman Tuhan. Janji saudara pulang harus baca kitab Ayub. Kalau nggak mau, subscribe channel YouTube saya. Dan dengar di sana pengajaran tentang Ayub. Ini penting sekali memberi banyak pelajaran. Saya sendiri diberkati loh saudara. Waktu saya membaca kitab Ayub itu, wow, luar biasa. Dari kitab Ayub kita ini bisa belajar jadi jemaat yang tidak baper koper bagasi. Apa itu baper? Bawa perasaan. Apa itu koper? Korban perasaan. Kalau saudara jadi baper koper, nanti saudara jadi bagasi. Bahagia enggak, sedih iya. Bilang kanan kirimu, no baper, no koper, no bagasi. Ya. Jadi kalau saudara itu merasa menjadi orang yang paling tersakiti, paling merasa menjadi korban, itu berarti saudara belum baca kitab Ayub. Tidak ada manusia di dunia ini yang penderitaannya melebihi Ayub. Tidak ada. Saya banyak mendengar kesaksian orang mengalami persoalan masalah berat. Tapi yang seberat Ayub itu saya belum temukan. Kalau Ayub saja bisa keluar dari persoalan yang begitu berat, berarti saudara dan saya juga bisa. Karena kita dan Ayub sama-sama manusia. Saya mau membandingkan dengan Yesus terlalu tinggi lah ya. Yesus itu Tuhan. Tapi Ayub itu manusia biasa loh. Hartanya semua diambil, anaknya mati semua. Dia mengalami sakit kulit satu badan yang sakitnya itu sampai ke tulang-tulangnya. Setiap malam dia tidak bisa tidur. Dia bilang tempat tidurku itu menjadi tempat air mata. Ada di antara saudara yang tiap malam nangis sampai tempat tidurmu basah dengan air mata? Basah sama ngompol ada nggak? Ya, saya yakin tidak ada. Kita tidak menderita sehebat Ayub. Dan saya baru menyadari kenapa kitab Ayub itu ditulis ternyata begitu penting. Supaya kita orang Kristen menghadapi hidup ini. Kita belajar untuk bersyukur.
Jangan kau merasa paling menderita. Jangan kau merasa paling hebat penderitaanmu. Dan ketika kita ini menghadapi masalah, pencobaan, ndak usah kepo tanya Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kasih aku jawaban. Ya, ndak perlu saudara. Karena tidak semua pertanyaanmu itu akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Pendeta aja belum tentu bisa jawab. Ya, saya tuh kalau orang datang, Bu, saya tuh gini-gini. Kenapa Ibu? Ya, enggak tahu ya. Ya kau yang paling tahu lah dengan hidupmu. Tapi kenapa Ibu? Masa suamiku gini. Nah itu kan suamimu. Kenapa kau tanya sama saya? Amin. Pendeta aja belum tentu bisa jawab masalahmu. Ya, kita ini tidak bisa jawab. Apalagi Tuhan, ya maksudnya yang nggak seluruh pertanyaan kita tuh akan dijawab dengan Tuhan dan kita harus mengerti. Tidak. Berhentilah bertanya sesuatu yang kau tidak mengerti. Lebih baik tunggu waktu Tuhan sampai waktu jawabannya itu datang. Dan kalau engkau tetap menang dalam pergumulan imanmu, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan itu dicurahkan di dalam hidup kita. Lipat ganda saudara. Kenapa Tuhan itu gak perlu saudara pertanyakan terus. Mari baca Ayub 37 ayat 23 dan ayat 24. Ayub 37 ayat yang ke-23 dan 24. Baca bersama dengan suara yang keras 1, 2, 3. Yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. Waktu Ayub terus membela diri, aku ini benar, aku tidak pernah berbuat curang, aku tidak pernah telat bayar gaji pegawaiku. Ayub itu memang hampir tidak ada dosa. Aku tidak pernah meniduri anak dara, aku tidak pernah selingkuh, aku tidak bersinah, aku bayar perpuluhan tepat pada waktunya. Aku bayar persembahan khusus, aku bayar ini. Itu dia tidak dijawab Tuhan, apalagi saudara yang tidak tahu bayar perpuluhan. Nggak usah menertawakan diri sendiri. Ya masih banyak tanya, Bu apakah perpuluhan itu wajib? Iya saya bilang, ya itu soalnya ada khotbah yang bilang enggak wajib. Kalau perpuluhan saja kau kembalikan, berarti yang lain-lain enggak mungkinlah kau menabur. Karena perpuluhan itu adalah bukti bahwa kita ini enggak rakus. Saya enggak disuruh Pak Michael loh khotbah ini. Dan ini 1, 2, 3 tadi enggak keluar ini. Enggak tahu ini di ibadah keempat kok keluar ya. Berarti Tuhan tahu ini. Ya, saya ditanyain banyak jemaat, Bu perpuluhan itu saya bilang saya perpuluhan. Saya sampai hari ini perpuluhan. Saya bagikan ke pendeta-pendeta yang di desa, saya harus perpuluhan. Itu melatih diri saya tidak ragu, setidaknya 1/10 itu enggak kau makan. Saya bilang saya malah enggak 1/10, berpuluh-puluh saya beri kalau Tuhan suruh. Ya, saya tabur karena saya tahu uang itu bukan punya kita, saudara. Waktu kau tidak jujur dengan uang, maka dalam hal lain kau tidak mungkin jujur. Ini kenapa ya saya ngomong uang-uang ya? Ya, Roh Kudus, urapi hambamu. Lu benar saudara, Ayub itu membela diri di hadapan Tuhan. Bayangkan, aku enggak pernah telat bayar gaji, aku enggak pernah telat ngasih persembahan, aku enggak pernah telat bayar ucapan syukur, aku menyembelih korban, aku begini, bahkan kalau anak-anaknya pergi dugem, anak-anak Ayub itu suka bikin pesta sampai larut malam. Kalau mereka pesta-pesta sampai pagi, Ayub itu menyembelih korban, dia persembahkan. Karena apa? Dia bilang, aku takut jangan-jangan anakku tadi malam berdosa. Loh, kurang apa coba?
Ada nggak orang tua di sini yang kalau anaknya pergi dugem berdoa, Tuhan ampuni anak-anakku, aku mau menyembelih korban untuk pengampunan dosa anakku. Tapi kayaknya anak-anak kita sudah nggak dugem ya, nggak ada tuh di sini yang anaknya dugem toh? Atau masih ada? Ya kalau ada serahkan ke gereja untuk dibaptis. Nanti Bu Ira yang baptis. Saudara, Ayub itu tidak punya salah sehingga dia bertanya kenapa aku menghadapi yang seperti ini. Dan dia tidak menemukan jawabannya. Lalu ada seorang temannya dia, 3 orang sahabat Ayub itu sesat karena mereka menuduh Ayub itu menyembunyikan dosa besar, makanya dia menderita. Saudara, Ayub menderita bukan karena dia berdosa. Tuhan mengakui Ayub orang saleh. Ayub menderita bukan karena berdosa, tetapi Ayub menjadi berdosa karena menderita. Saudara mengerti maksud saya? Ayub menderita bukan karena dia berdosa, tapi akhirnya Ayub menjadi berdosa karena dia menderita. Seringkali ketika keadaan baik-baik saja, kita dengan Tuhan oke. Usaha saya lancar, bisnisku jalan, pelayananku jalan, saya sehat sama Tuhan oke. Tuhan menjagai. Tapi ketika tiba-tiba sesuatu diambil dari hidup kita, kita menikmati yang tidak enak. Banyak orang akhirnya protes sama Tuhan, bertanya sama Tuhan, tidak menemukan jawaban, akhirnya menjadi marah kepada Tuhan. Teman saya pendeta, saudara, kecewa dengan Tuhan karena tekanan hidup yang begitu berat. Akhirnya dia bercerai dengan istrinya, ini hamba Tuhan. Lalu dia menikah dengan orang yang tidak seiman. Dia dikuburkan dalam keadaan menyangkal Tuhan Yesus. Sangat-sangat memprihatinkan. Saya bilang, kenapa bisa seperti itu? Makanya firman Tuhan bilang, kalau engkau sudah memulainya dengan roh, jangan kau akhiri pertandinganmu dengan daging. Tidak semua orang Kristen itu lulus ujian sampai garis akhir. Tidak semua kita hari ini bisa berkata kita sudah selamat. Memang kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Tapi Alkitab bilang itu baru akan terlihat, dinyatakan pada zaman akhir. Ketika Yesus datang kali yang kedua. Karena ternyata banyak orang yang tidak setia, bahkan meninggalkan imannya di tengah jalan. Hari ini saudara, mari kita kuatkan iman dan hati kita. Ayat ini dengan jelas berkata, yang maha kuasa tidak dapat kita pahami. Dengan kepintaran kita sebagai manusia, kita berusaha untuk memahami Tuhan, itu tidak bisa. Otak kita ini terlalu kecil. Dipakai untuk mikir bayar cicilan bulan depan aja bisa jebol ini otak. Iya enggak? Waduh jatuh tempo nih bulan depan nih gimana ya? Cekot, sakit kepala, pakai koyok, pakai ini, pakai itu, minum Paramek. Jadi jangan kau coba pikirkan, apalagi kau mencoba memikirkan kenapa Tuhan, kenapa? Saya tadi pagi cerita. Bangun pagi, lihat jendela dijebol, HP hilang, laptop hilang. Suami saya bilang, coba kita hitung-hitung ya, 100 juta lebih yang hilang. Saya tuh bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Ini tetangga saya, orang berdosa itu banyak. Kenapa rumah kami yang dimasukin? Ya enggak saudara? Lu kan tetangga saya enggak kenal Tuhan yang hidup berdosa lebih banyak. Loh saya ini tidur malam berdoa loh. Tuhan jagai rumah kami dengan bala tentara malaikat surgawimu. Jangan suruh Tuhan jaga rumah, minta bala tentara malaikat. Orang Kristen tuh kadang salah berdoa. Tuhan jagai rumahku, jagai mobilku, jagai suamiku, jagai istriku. Pikir Tuhan satpam. Jangan sembarangan berdoa saudara ya.
Minta Tuhan jagai rumahku dengan bala tentara malaikat surgawi. Saya sudah berdoa loh. Yang jaga rumah saya bala tentara malaikat surgawi. Kira-kira maling tembus enggak? Tembus? Tembus, saudara. Tembus. Makanya bangun pagi hilang di total 100 juta lebih. Ya Tuhan, kenapa Tuhan? Kan lebih enak kalau saya bangun pagi gitu. Saya lihat ada maling tergantung di atas pagar saya. Lalu saya bilang, kenapa kau di situ? Saya tadi malam mau masuk, tiba-tiba ada satu kekuatan menggantung saya di pagar ibu. Saya maling, Bu. Kan kayaknya kesaksiannya pasti jemaat tepuk tangan toh. Kalau saya bersaksi begitu, dahsyat, luar biasa memang dijaga sama bala tentara malaikat surgawi. Tapi ada yang namanya sesekali Tuhan izinkan. Ya, saya masih bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa buat kami beli barang-barang 100 juta lebih itu susah loh, apalagi zaman itu lagi. Saya belum jadi YouTuber. Jadi saya berat dan bertanya, kenapa Tuhan, kenapa? Tidak ada jawaban. Tuhan bungkam, Tuhan diam, tidak ngomong apa-apa. Seminggu kemudian kami mau pelayanan ke Anyer. Mobil berhenti di depan pintu tol, bus laju prima, lajunya benar-benar prima. Remnya belum. Dia tabrak mobil kami, saudara. Mobil kami terlempar ke jalur sebelah, hancur 80% itu mobil, remuk dari belakang sampai ke tengah. Kami satu keluarga 5 orang, tidak ada darah setetes pun. Itu dijagai bala tentara malaikat surgawi itu. Tapi kan ceritanya harusnya tidak begitu. Loh, secara manusia benar nggak sih saudara? Kan saya bilang Tuhan, harusnya enggak begitu Tuhan. Kami ini mau berangkat berdoa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, bala tentara malaikat surgawi-Mu. Memagari mobil kami. Ya, dari segala kejahatan malapetaka, di mobil putar lagu-lagu rohani. Anak-anak nyanyi, saya nyanyi, suami nyanyi, suara 1, 2, 3. Udah kayak konser kita di mobil. Saking semangatnya nyanyi, tertidurlah semua. Ya tapi suami saya tidak. Lagi berhenti mau bayar tol. Bus laju prima dari arah sini, itu posisinya menurun saudara. Di Anyer. Tiba-tiba dia hantam mobil kami terlempar ke sebelah. Saudara tahu waktu kita beresin barang-barang, polisi bilang angkat dulu semua barang-barang yang gak penting, mobil ini harus dideret. Kita ambil barang-barang, itu lagunya di dalam mobil saya. Ku bersyukur selalu sebab Engkau yang mengasihiku. Sakit dah. Jangan tertawa, itu sakit saudara. Sakit. Rasanya Tuhan enggak pantas loh, enggak pantas. Kecuali kami ambil barang-barang lagunya, abang ini lihat-lihat bodiku yang seksi. Itu pantas karena lagi nyanyi lagu dangdut. Lagi goyang gak karu-karuan di dalam. Ini lagi penyembahan, coba kurang rohani apa? Belum terjawab rumah kemalingan, ditabrak saudara. Maka WA bermunculan, Bu, minggu lalu dimaling rumah. Minggu ini ditabrak mobil hancur. Introspeksi diri. Aduh, itu mulut rasanya pengen dilakban. Ya, lu gak usah kasih nasihat. Kalau nasihat tuh setajam silet. Itu mengoyakkan batin dan jiwaku. Jangan ya nak ya. Jangan.
memberi nasihat. Kalau cuma nyakiti hati, jangan nak, jangan. Loh benar saudara, kita ini, saya bilang, belum lagi keluarga sendiri loh, keluarga saya loh. Kenapa bisa bertubi-tubi malapetakamu? Coba cek, periksa diri. Saya itu dari pertama mengalami kemalingan, saya sudah cek, periksa diri. Saya tidak menemukan alasan untuk Tuhan menghukum saya. Saya tidak selingkuh Tuhan. Saya tidak pinjam uang orang lalu saya tidak ganti, tidak. Ya, saya ini tidak menemukan alasan apa yang patut membuat Tuhan itu menghukum kami. Tapi kenapa Tuhan hukum? Kalau saya lagi selingkuh, kayaknya lebih enak. Saya ini selingkuh, Tuhan marah ini, mobil tabrakan. Cepat bertobat. Enak. Tapi saya tidak menemukan alasan Tuhan menghukum saya. Dan saya merasa Tuhan meninggalkan saya. Dan saya merasa, apa Tuhan yang kau mau, apa yang kau inginkan dari hidup kami. Saya tidak mengerti waktu itu. Justru karena bertubi-tubi itulah, saya semakin mencari Tuhan, saya membaca Alkitab. Singkat cerita saudara, Tuhan ganti mobil kami itu dari asuransi waktu itu hanya diganti 4 juta. Karena dia bilang tidak bisa diperbaiki Bu, ini mobil dianggap rongsokan. Dan mobil itu masih cicil. Jadi tidak diganti. Kami bingung mau pelayanan pakai apa. Tiba-tiba mujizat terjadi, ada orang kasih berkat, kita bisa beli mobil baru yang lebih bagus dari mobil yang pertama. Itu ibu yang WA saya introspeksi diri. Dia dengar saya beli mobil baru, dia WA. Oh ternyata ibu tabrakan kemarin karena Tuhan mau ganti mobil ya. Saya tuh ngelus dada saudara. Saya bilang ibu mau ganti Mercy terbaru ibu. Saya doakan ibu masuk di bawah kontainer. Ya, Mercy terbaru Bu. Mau yang pintu 1 atau 2? Ya, atau pintu atas. Ngeri loh, orang Kristen itu, ya otaknya itu picik saudara. Tadinya ngomong introspeksi, gara-gara kita dapat mobil baru, dia bilang, oh Tuhan izinkan kecelakaan karena mau diganti mobil baru. Tidak sesederhana itu. Banyak hal Tuhan mau berbicara kepada kita. Walaupun dia tidak terselami. Tapi saudara berusahalah untuk tetap percaya kepada janjinya. Kita buka bersama Ayub pasal yang ke-40 saudara. Ayub pasal yang 40 kita lihat di sana. Ketika akhirnya ayat Ayub 30 dulu, Ayub 30 ayat 15 sampai 31. Ini keluhan Ayub kepada Tuhan yang membuat dia itu akhirnya menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Kita baca bersama dengan suara nyaring, ya jangan diam saja, ayo baca Alkitab. Ya, kedahsyatan apa? Ditimpakan kepadaku, kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku, hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti, dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Oleh kekerasan yang tak terlawan, koyaklah pakaianku dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Ayat yang berikutnya. Engkau menjadi kejam terhadap aku, engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Saudara, dalam keadaan seberat apapun, jangan pernah menuduh Tuhan jahat, apalagi berkata Tuhan kejam. Kejam itu tuh di atasnya jahat loh. Kita kalau ngomong ke orang kamu tuh jahat, itu masih agak-agak. Tapi kalau saudara udah bilang kamu tuh kejam. Kejam itu konotasinya itu jahat banget loh.
Itu jahat banget. Ketika engkau sedang tidak mengerti apa yang engkau alami hari ini, tetaplah berusaha meyakinkan dirimu bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal atas hidup kita. Penderitaan seringkali membuat kita ini memberontak dari Tuhan. Kita mengeluh dan kita berkata, di mana Tuhan? Kenapa kau tidak menjawab? Ayub berkata, engkau menjadi kejam terhadap aku, bahkan engkau memusuhi aku. Itu yang saya alami ketika kami tabrakan, setan datang berkata, Tuhan itu menghukummu. Di mana Tuhanmu? Dia tidak bisa jaga kau, dia nggak bisa kasih kau perlindungan. Bahkan ketika kau berseru, Tuhan juga tidak dengar. Saudara, Tuhan itu ada, dia mendengar. Masalahnya Tuhan itu tidak kasih bocoran ketika kita dicobai. Tuhan tuh tidak ngomong sama Yusuf, Yusuf nanti kamu itu akan saya kasih visi besar. Kalau kamu cerita, saudara-saudaramu akan benci sama kamu akan dibuang ke dalam sumur, lalu kamu akan dijual menjadi budak. Tapi tenang saja Yusuf, di Mesir kamu akan ketemu dengan Potifar. Nanti Potifar akan angkat kamu, tapi nanti istrinya akan goda kamu. Tapi kamu jangan tergoda karena setelah itu kamu akan dipenjara. Tuhan tidak kasih bocoran seperti itu. Karena kalau kita sudah tahu hasil akhir dari pergumulan kita, itu namanya bukan lagi ujian. Namanya ujian itu kita tidak tahu jawaban apa. Tapi yang pasti kita harus tahu dalam hati kita bahwa Tuhan itu baik dan dia tidak pernah merancangkan yang salah atas kehidupan kita anak-anaknya yang selalu percaya kepada dia. Amin saudara. Amin. Cuma memang manusia ini kan kepo. Selalu ingin tahu. Ya. Saya tadi siang bersaksi di sini. Ya dulu waktu SMA kita lagi mau ujian Eptanas saudara. Itu ujian yang paling akhir menentukan kita lulus sekolah SMA atau tidak. Kita malam itu belajar kelompok sampai jam 10 malam. Sudah mau bubaran ada orang datang. Kalian besok ujian kan Eptanas, besok fisika dan matematika, iya. Saya punya kunci jawaban. Kamu mau beli enggak? Sekian ratus ribu, kita urunan berapa orang untuk bayar yang namanya kunci. Semua orang kalau menghadapi ujian, maunya mendapatkan kunci. Kalau saudara jadi saya pada waktu itu, saudara lagi belajar, tiba-tiba orang datang tawari kunci jawaban. Saudara beli enggak? Siapa yang bilang enggak? Pencitraan. Beli, ya. Kalau belum bertobat, berarti ibu sudah bertobat, ya. Cuma satu orang, tepuk tangan. Nanti ambil sepeda di bawah, ibu ya. Nggak tahu sepedanya siapa. Lalu saudara, kami belilah, apalagi waktu itu saya memang belum bertobat saudara. Kami urunan beli, besoknya ujian dengan muka sukacita. Tidak berkeringat, kami ujian, tutup mata. A, B, C, D, E. Karena sudah dihafal di luar kepala. Padahal fisika dan matematika, untuk mendapatkan jawaban kita perlu berhitung. Ya ini kali ini, aduh ya pakai rumusnya apa lagi ini gini. Tekanan berbanding lurus dengan gaya, makin banyak gaya makin banyak tekanan. Itu hukum fisika ya. Jadi saudara, kita tidak perlu pakai coret-coretan, langsung karena dihafalkan AA, BB, CC, DD, DD, BB, AA, BB. Udah tinggal dihafal. Waktu keluar sik, 15 menit selesai. Tapi nggak usah isi benar semua lah, kasih salah 3. Supaya tidak dicurigai toh. Karena kesempurnaan itu milik Allah. Lalu saudara, kita udah keluar. Gurunya bilang, cepat sekali. Yes, namanya juga ujian Pak, nggak tahu benar atau tidak itu daripada pusing kita tulis saja. Udah selesai, tiba-tiba mobil patroli datang di sekolah. Wiung. Kita sudah curiga, aduh ada apa ini ya? Semua anak-anak masuk ke kelas, pengumuman.
Jadi ini barusan ada kasus, ada yang mencuri kunci jawaban Eptanas dan dijual belikan. Orangnya sudah ditangkap tadi malam dan dia bersaksi, ada beberapa siswa dari sekolah ini yang membeli. Jadi yang saya sebutkan nama-nama ini tolong keluar dan langsung ketemu dengan Pak Polisi. Satu, Debbie Basir. Jangan tepuk tangan Pak, bikin malu. Ya, saya keluar, oh Tuhan ya, naik mobil patroli yang tidak ada atapnya dan kita dikelilingkan satu kota saudara pakai baju sekolah SMA. Aduh, waktu itu memang aku masih anak sekolah. 3 SMA. Lalu kita turun di kantor polisi, dibawa masuk interogasi. Kenapa? Kalian memang beli soal itu? Betul Pak. Kenapa kalian beli? Saya yang menjawab. Saya mau tanya, kalau Pak Polisi jadi kami, tolong Bapak jawab jujur. Kira-kira Bapak lagi belajar keras, ada orang tawari soal, Bapak beli enggak? Jawab jujur Pak. Polisinya bilang, saya yang interogasi kau. Kenapa jadi kau yang interogasi saya? Tapi puji Tuhan, akhirnya dia mengerti dan dia memahami. Dia bilang begini, iya juga sih. Dia bilang, iya juga sih. Ya udah sekarang begini, kalian tanda tangan saja, terus pulang sana. Nggak diantar Pak, naik patroli lagi. Saudara, gara-gara kekepoan kita pengen dapat kunci jawaban, akhirnya kita melakukan kesalahan. Makanya enggak usah kepo. Kalau kau belum mengerti masalahmu itu jawabannya apa, percaya saja sama Tuhan. Kita lihat saudara, Ayub itu merasa benar di hadapan Tuhan. Sehingga dia merasa Tuhan itu berbuat yang tidak adil. Lalu akhirnya Tuhan murka kepada Ayub saudara. Kita lihat ya Tuhan itu berkata sama Ayub begini. Kamu lihat lukisan tentang kuda Nil. Kalau saudara baca di kitab Ayub. Makanya baca, saya hanya kasih bocoran. Saudara baca pulang. Awas kalau saudara nggak baca itu kitab Ayub ya. Kalau saudara tidak mengerti, tanya sama Pak Michael Gunawan. Jangan sama saya. Karena beliau adalah gembala saudara. Ditulis begini. Tuhan menegur Ayub dengan keras perumpamaan tentang kuda Nil. Tuhan bilang begini, itu kuda Nil kamu lihat ya. Kuda Nil itu adalah binatang yang pertama kali aku ciptakan. Kulitnya itu keras. Dia itu perkasa. Dia tidak takut pada dingin. Dia nggak bisa kena badai. Dia tidak takut pada air yang begitu deras. Ya, karena dia memang binatang yang perkasa. Tetapi di dalam keperkasaannya, dia tuh nggak sombong kayak kau. Yang merasa bahwa kau itu nggak ada dosa. Lalu Tuhan bilang, kau belajar dari buaya. Ada dikatakan. Buaya itu binatang yang luar biasa yang aku ciptakan. Kau tahu, kau coba tusuk itu kulit buaya. Apakah bisa kau tembusi dengan tombak atau apapun. Itu kulitnya itu keras. Sampai dibikin tas, harganya miliaran. Ya, diburu orang saudara. Tetapi Tuhan bilang begini, itu buaya. Tidak ada satu orang pun yang berani pegang kepalanya. Kenapa? Karena dia pasti akan murka. Dia marah. Semua orang takut sama buaya. Tapi kamu yang cuma manusia, kenapa kamu berani membangkitkan amarahku, kata Tuhan. Ingat loh, nyawamu itu ada di dalam tanganku. Saudara, jangan sampai perkataan kita, asumsi kita terhadap Tuhan, itu justru membangkitkan amarah Tuhan dalam hidup kita. Waktu engkau mengalami masalah, duduk di kaki Tuhan, minta Tuhan buat aku mengerti. Akhirnya Ayub bertobat, coba kita baca bersama saudara. Ya, Ayub itu menyesali semua perkataannya. Ayub 42 ayat 1 sampai 6, nih waktunya udah mau habis. Ayub 42 ayat 1 sampai ayat 6 kita baca bersama. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Baca dengan suara yang keras saudara. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu
Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengetahuan aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Makanya kalau nggak tahu nggak usah ngomong, bikin jadi berdosa. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ya, firmanmu siapa? Firmanmu dikatakan ayat yang keberapa ini? Ya, firmanmu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang, dikatakan di sana apa? Ya, aku hanya dari kata orang saja, aku itu mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang apa? Mataku sendiri memandang engkau. Semua persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita itu saudara, untuk membuat kita melihat dan kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian, ya, seorang ibu gembala kemarin kami sama-sama di Bali. Dia bercerita tentang pengalamannya ketika dia diterpa oleh tsunami saudara di Palu. Beberapa waktu yang lalu Palu itu kita tahu ribuan orang meninggal. Ya, waktu itu dia masih kerja sekuler dan sore itu mereka semua berangkat karena pas hari itu ada acara di pinggir kota Palu di pantai. Ya, lalu ibu ini suaminya pendeta tapi pelayanan di pedalaman. Dia nggak mau ikut suaminya karena dia masih kerja sekuler. Sampai di sana di pinggir pantai dia bersama dengan dua sepupunya saudara. Tiba-tiba gelombang itu datang, gempa bumi yang besar, lalu tsunami datang. Ibu itu terbawa dalam gelombang yang pertama saudara. Dia masuk di dalam air, dia berkata, waktu saya berada dalam air tsunami itu Bu, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa aku? Kenapa aku harus mati dengan tsunami ini? Suamiku itu hamba-Mu dan anakku masih kecil-kecil. Kenapa aku yang Engkau izinkan? Kenapa enggak Kau luputkan aku tadi datang ke sini? Lalu dia bilang di dalam gelombang itu Tuhan bicara. Tuhan bilang begini, jangan kau andalkan siapapun di dalam hidupmu. Yang pertama harus kau andalkan adalah aku. Kau punya keluarga, mau kau punya kekayaan sebesar apapun, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kau sekarang. Cuma tanganku yang bisa menyelamatkan engkau. Di dalam gulungan air nih saudara, dia bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam badai loh. Lalu dia bilang begini, Tuhan, aku minta ampun. Oke, tapi ingat, anak-anakku masih kecil dan suamiku itu masih melayani. Lalu Tuhan bilang begini, tidak ada yang menjadi milikmu. Anakmu, suamimu, mereka itu semua milikku. Itu bukan milikmu. Jadi kau jangan merasa memiliki. Lalu yang ketiga saudara, Tuhan tuh ngomong sama dia. Yang bisa kau lakukan hari ini hanyalah berserah. Berserah karena tidak ada yang bisa kau lakukan. Bahkan untuk menolong dirimu sendiri, kau tidak sanggup. Akhirnya dia bilang dalam gelombang air yang besar itu saudara. Dia berserah, Tuhan aku berserah kepadamu Tuhan. Tiba-tiba dia buka mata. Tsunami yang pertama sudah mulai surut. Dia lihat dia terapung di tengah air. Lalu ada jergen putih di situ. Dia raih jergen itu. Dia naik di atas jergen itu saudara. Lalu datang tsunami yang kedua susulan. Yang lebih besar. Dia merasa dia tergulung dalam air itu. Dan di situ mulai kena sama kayu-kayu badannya semua diterpa saudara. Ini tsunami loh. Bukan ombak biasa, kita kepukul ombak biasa keras aja, itu sudah terlempar. Dia tergulung di dalam air itu. Lalu akhirnya dia buka mata yang kedua, dia lihat ada kayu di situ. Dia bilang kayu itu bentuknya huruf Y lagi Bu. Saya tahu itu Tuhan Yesus. Dia ambil kayu, batang kayu itu dia peluk saudara. Lalu ketika selesai, dia sadar-sadar itu, dia sudah di atas pohon. Dan dia bilang, saya baru tahu kenapa. Ibu tahu Tuhan itu maha kuasa. Dia dengan sepupunya dua orang itu selamat saudara. Tapi sudah tanpa busana, semuanya hilang karena kena ombak yang begitu
Orang kalau kena tsunami ternyata memang bajunya lepas, semua perhiasan yang dipakai hilang semua. Tapi dia, saudara, dia tersangkut di atas pohon dan 1 jam lebih dia di air. Kenapa dia tahu? Dia lihat jamnya masih ada, masih hidup. Dia masih lihat jam 7. Itu tadi waktu mengalami tsunami jam 6. Dia bilang, ibu tahu pakaian saya komplit semuanya. Jam tangan masih ada, kalung, cincin, gelang yang dia pakai semua ada. Dan di situ Tuhan bicara, kalau aku yang berkata aku melindungi, maka aku melindungi engkau sempurna dan tidak kurang suatu apapun. Saudara, hari ini kita mendengar akan ada megatrust yang datang menimpa Indonesia. Yang pertama saya mau berkata, jangan takut. Karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Kalau belum waktunya mati, kita tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, ya berjaga-jagalah. Cuma satu kuncinya, marilah kita sama-sama bertobat. Mati atau tidak mati, harus hidup dalam pertobatan. Hari ini tinggalkan dosa, kenajisan, percabulan, kepahitan, amarah. Semua yang tidak menyenangkan hati Tuhan, buang itu jauh-jauh dan kita berkata ini hidupku Tuhan. Ingat pada hari kemurkaan, Alkitab berkata bahkan harta pun tidak berguna dan tidak dapat menolong engkau. Ini peringatan yang serius sebab firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarik, jikalau umatku yang atasnya negerinya sudah aku ucapkan akan datang malapetaka besar. Tapi mereka berbalik, meninggalkan dosanya, mencari wajahku, berbalik dari jalan yang jahat. Dan datang berserah kepadaku, maka aku akan mendengar doa mereka. Teriakan mereka dan aku akan memulihkan negeri mereka. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini, tidak usah banyak bertanya. Sekalipun kita tidak mengerti, kita cuma mau bilang,